Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, saya Nabila Widianingsih dengan NIM 0071. Saya Fitriana Nursaada dengan NIM 085. Saya Adi Ramadhani dengan NIM 50. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis perencanaan landscape kami yang bertemakan perencanaan landscape literasi. Next. Menurut Wibowo 2008, landscape adalah suatu area lahan atau daratan yang memiliki kualitas visual, bentukan lahan, formasi batuan, elemen air, serta pola tanaman yang berbeda. Sebuah landscape memiliki karakteristik yang mencerminkan ciri khas dari sebuah landscape. Sedangkan perencanaan landscape adalah cara langkah atau cara-cara yang dilakukan secara sistematik untuk menghasilkan penataan lanskap yang ideal, tepat guna sesuai dengan kebutuhan masa mendatang. Perencanaan bertujuan untuk menciptakan keadaan yang multifungsi yang mampu menciptakan keberlanjutan ekosistem di lahan wilayah tersebut. Kami akan membahas tentang batas tapak, ukuran dan luas tapak, faktor pembatas, standar akses dan kriteria desain, perlengkapan, perizinan, topografi, zoning, dan penggunaan. Baik, inventaris berupa batas tapak itu sebelah utara ada Universitas Ahmad Yani, sebelah barat ada Kos Putri Alfiana dan Kos Putri Bening, sebelah selatan ada Kos Putri Ihsanah, dan timur ada sawah. Lalu ukuran atau luas tapak itu luas lahan kosong yang akan digunakan untuk membuat taman baca dan coffee shop, yaitu 2.400 meter persegi. Faktor pembatasnya terdapat area berupa pepohonan dan jalan kecil seperti gang. Topografinya itu kawasan perencanaan landscape tersebut memiliki topografi yang datar dengan titik koordinat latitude 7 derajat 48 menit 21.62 detik dan latitudenya itu 110 derajat 19 menit 25,69 detik. Zoningnya itu kawasan perencanaan tersebut memiliki kondisi awal yaitu berupa tanah kosong dengan ditanami pepohonan seperti pohon bambu dan tanaman-tanaman lainnya. Standar akses dan kriteria desain itu berupa jalan anggrek, Tegal Rejo, dan Gang Kantil, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Desain yang akan digunakan berupa taman baca yang berada di lantai 2 dan coffee shop yang berada di lantai 1. Perlengkapan yang diberikan itu berupa batuan, pasir, semen, bata, besi, dan sebagainya. Perizinan pada lahan itu, lahan tersebut masih milik sendiri dan belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk pengamatan kondisi tapak itu ada view dan wisata, batuan, yang terdapat beberapa jenis batuan seperti batuan split atau koral, cor, dan batuan beku lainnya. Isinya itu komponen natural yang akan terdapat pada lahan kosong yang akan dibangun menjadi coffee shop dan taman baca, yaitu berupa tanaman hias serta komponen pendukung lainnya seperti bata, pasir, dan lainnya. Vegetasi yang berada pada perencanaan pembangunan taman baca dan coffee shop yaitu
tanaman hias yang berfungsi sebagai keestetikan dan membuat udara pada coffee shop dan taman baca tersebut menjadi segar agar pengunjung merasa nyaman dengan suasana yang disajikan. Keberadaan jalan tempat ini sangat strategis dari gerbang utara UMY yang memudahkan mahasiswa untuk menentukan tempat yang akan digunakan untuk mengisi waktu luang tersebut. Kondisi air di sekitar lahan itu masih berupa sumur bor yang dibantu dengan alat sanyo. Konstruksi terbaru pada lahan kosong yang akan dibangun taman baca dan coffee shop yaitu lahan dekat UMY yang sedang dalam proses pembangunan. Saluran listrik itu pada saat ini lahan belum tersedia listrik karena lahan masih kosong dan tidak ada bangunan apapun. Akan tetapi jika sudah dibangun coffee shop dan taman baca, penyediaan listrik yang digunakan yaitu berupa token listrik. Untuk analisisnya, permasalahan dari landscape tersebut itu di masa yang milenial ini manusia membutuhkan tempat-tempat alternatif untuk menghabiskan sebagian waktu atau sekedar untuk menghilangkan penat di hari perkuliahan. Dikarenakan banyak tanah kosong yang sepatutnya berfungsi sebagai pertapakan rumah diubah sebagai kawasan bisnis komersial seperti coffee shop dan sejenisnya, terdapat dampak negatif dari alih fungsi lahan kosong tersebut, yaitu terganggunya fungsi hunian berupa penurunan kenyamanan hunian, baik secara sosial dan lingkungan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu lahan tersebut belum memiliki surat izin membangun atau IMB. Solusi dari permasalahan tersebut itu dikarenakan coffee shop yang akan dibangun berada di sekitar rumah warga dan menyatu dengan taman baca, maka bangunan akan dibangun dengan ruang kedap suara agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar dengan adanya coffee shop dan taman baca tersebut. Selain itu, pembangunan coffee shop juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 140 Undang-Undang Nomor 128 Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertulis bahwa pendiri kafe harus memiliki izin gangguan. Dengan demikian, kafe bisa menjadi subjek retribusi izin gangguan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk pengaturan dan pengawasan. Baik, yang selanjutnya, di sini kami ada beberapa menggunakan metode perancangan, yaitu pengumpulan data, pengembangan desain, analisis tapak, sintetis data tapak, konsep perancangan, dan gambar arsitektur. Pada pengumpulan data ini bertujuan supaya informasi yang sudah tersedia pada pustaka maupun literatur dapat terkumpul sehingga dapat menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya, pengembangan desain, yaitu fase penting dalam proses desain arsitektur karena lebih mudah membuat perubahan di atas kertas maupun secara digital. Yang selanjutnya, analisis tapak, yaitu proses perancangan pengumpulan data berdasarkan data empiris berupa kondisi ekstrakting tapak. Selanjutnya, konsep perancangan. Konsep perancangan ini merupakan alasan untuk produk akhir arsitektur atau bangunan dan merupakan bagian pertama dari proses desain yang akan dikembangkan.
Dan selanjutnya gambar arsitektur, yaitu dokumen atau kelengkapan yang merupakan hasil pekerjaan dan perancangan yang terdiri dari tahapan pekerjaan. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Landscape memiliki ciri dan karakteristik yang khas, sedangkan perancangan landscape untuk menciptakan keberlanjutan ekosistem pertumbuhan perkotaan yang pusat mengakibatkan perubahan tata guna lahan dan peningkatan kebutuhan ruang. Jadi di sini kami akan mengembangkan pembangunan coffee shop serta pojok literasi yang dapat memberikan ruang untuk masyarakat dan mahasiswa di sekitar lahan tersebut. Next. Berikut lampiran denalokasi. Pada gambar kedua itu desain lantai pada coffee shop. Selanjutnya itu desain lantai 1 pada coffee shop. Dan gambar yang di bawah itu desain taman baca yang akan dikembangkan di sebelah bangunan coffee shop. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.